Lagi pusing karena utang pinjol? Nah, di saat kayak gini, tawaran bantuan tuh rasanya kayak nemu oase di padang pasir. Tapi, yakin itu beneran bantuan? Gimana kalau jalan pintas yang ditawarin itu malah bikin Anda jatuh ke jurang yang lebih dalam lagi? Yuk, kita bedah bareng-bareng apa sih jebakan di balik jasa joki pinjol ini? Pasti rasanya campur aduk ya. Diteror debt collector tiap hari, malu sama orang sekitar, rasanya kayak udah ndak ada jalan keluar sama sekali. Nah di saat-saat paling rapuh kayak gini nih, para predator digital itu udah ngincer. Mereka tahu persis kapan waktu yang tepat buat nyerang. Dan disinilah masalah utamanya. Pernah lihat kan? Orang-orang yang tiba-tiba muncul di kolom komentar, nawarin solusi kilat? Percaya deh, mereka itu bukan pahlawan. Mereka itu datang dengan agenda sendiri, yang ujung-ujungnya malah bakal bikin masalah Anda jadi berkali-kali lipat lebih parah. Oke, sekarang kita bakal bedah nih. Ada dua jenis tawaran utama yang biasanya muncul. Dua-duanya sama-sama bahaya loh, tapi caranya beda banget. Penting banget buat kita ngerti perbedaannya, supaya bisa melindungi diri. Jadi pelakunya itu ada dua macam. Yang pertama penipu murni. Ini sih udah jelas-jelas jahat ya. Modusnya minta uang di depan, terus hilang. Tapi ada jenis kedua yang jauh lebih licik, namanya joki edukator. Nah mereka ini nggak langsung kabur, malah sebaliknya. Mereka bakal ngebimbing Anda masuk ke skema yang wah jauh lebih rumit dan resikonya gede banget. Oke, kita bahas yang penipu murni dulu ya. Modusnya itu biasanya gini. Mereka ngaku bisa hapus data pinjaman Anda dari server OJK. Padahal, secara teknis itu mustahil. Atau mereka kirim link diskon palsu yang pas diklik, isinya malah malware buat nyedot data-data di HP Anda. Intinya sih satu, mereka manfaatin keputusan Anda buat nyuri duit. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih canggih nih. Jebakan dari para joki edukator. Ini bukan lagi soal tipu-tipu ambil duit terus kabur ya. Ini udah levelnya skema. Sebuah permainan di mana Anda, sayangnya, dijadiin pion. Biasanya mereka nyebut skema ini gilas pinjol ilegal. Keren kan kedengarannya? Kayak kita lagi jadi pahlawan yang ngelawan rentenir online gitu. Idenya simpel banget. Pinjem duit dari pinjol ilegal buat nutupin utang di pinjol yang legal. Kedengarannya cerdas ya. Eits, jangan seneng dulu. Gini nih cara mainnya. Langkah pertama, joki bakal ngondisikan HP Anda. Maksudnya, kontak sama riwayat telepon diisi data-data palsu. Terus, pakai KTP asli Anda loh, mereka bakal ngajuin pinjaman ke puluhan, bahkan bisa ratusan aplikasi pinjol ilegal sekaligus. Duitnya cair, terus dipakai buat lunasin utang Anda yang dipinjol legal. Nah, langkah terakhirnya apa? Anda disuruh sengaja galbay alias gagal bayar ke semua pinjol ilegal tadi. Terus, jokinya dapat apa dong? Gampang banget. Mereka dapat komisi bersih, biasanya antara 10-30% dari total duit yang cair. Enak banget kan? Nama mereka bersih, nggak kecatat di mana-mana, karena yang jadi alatnya ya Anda. Anda yang minjam, data Anda yang dipakai, dan akhirnya ya Anda juga yang nanggung semua akibatnya. Ngeri! Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Para joki ini mungkin kelihatannya jujur ya soal fee mereka. Tapi ada segudang resiko gede di baliknya yang mereka nggak akan pernah. Sekali lagi, nggak akan pernah ceritain ke Anda. Jadi, apa aja sih resiko tersembunyi yang mereka sembunyiin itu? Yuk kita bedah satu-satu. Risiko pertama, data pribadi Anda. Gini, walaupun kontak di HP udah dipalsuin, aplikasi ilegal itu pinter, mereka seringkali udah nyedot data-data lain pas pertama kali Anda install. Dan yang paling parah, foto KTP dan selfie biometrik Anda. Ini data yang nggak bisa di-reset loh. Data ini sekarang selamanya kesimpan di server mereka, siap dipakai buat kejahatan apa aja, kapan aja. Plus, HP Anda juga kena blacklist. Dan ini nih risiko yang paling bikin merinding, yang sering banget dianggap remeh. Ini udah bukan lagi urusan utang piutang biasa. Ini udah masuk ke ranah pidana. Jadi gini, menurut hukum kita, sengaja pakai data palsu buat dapat duit pinjaman, terus dari awal udah niat gak bayar, itu namanya penipuan. Pertanyaannya, kalau bandar pinjolnya ngamuk, terus lapor polisi, siapa yang kena? Ya Anda, bukan jokinya. Kenapa? Karena yang terdaftar di situ ya KTP dan muka Anda. Coba deh lihat perbandingannya. Timpang banget kan? Si joki dapat duit bersih, aman dari jerat hukum. Sementara Anda yang nanggung semua resikonya, 100%. Dari mulai dilaporin polisi, diteror DC, data pribadi disebar, sampai rekening bank dibekukan. Nggak sepadan sama sekali. Oke, cukup soal bahayanya. Sekarang kita ngomongin solusinya. Terus gimana dong? Cara yang benar dan aman buat keluar dari lilitan utang pinjol ilegal ini? Ada kok caranya.
Poin utamanya ini ya, buat ngadepin pinjol ilegal, Anda itu sama sekali nggak butuh joki. Serius, ada kok langkah-langkah resmi dari pemerintah yang sebenarnya gampang dan bisa Anda lakuin sendiri. Ada 3 langkah aman yang dianjurkan. 1. Laporkan. Langsung laporin aplikasinya ke Satgas Pasti atau kontak OJK di 157. 2. Hapus dan blokir. Langsung uninstall aplikasinya, blokir semua nomor yang nggak dikenal. Kalau perlu ganti aja kartu SIM. 3. Dan ini penting banget, informasikan. Kasih tahu keluarga dan teman-teman Anda kalau data Anda disalahgunain, biar mereka nggak jadi korban juga. Terus, gimana kalau udah terlanjur pakai jasa joki? Oke, jangan panik. Ada beberapa hal yang bisa langsung Anda lakuin buat mengurangi risikonya. Pertama, langsung amankan atau tutup rekening bank yang dipakai. Kedua, factory reset HP Anda, bersihin semuanya. Ketiga, minta surat keterangan lunas atau SKL dari pinjol legal yang udah dibayarin itu. Ini penting buat bukti. Dan terakhir, putusin semua kontak sama si joki dan grupnya. Udah, jangan dihubungin lagi. Jadi, intinya tuh gini, nyelesain masalah dengan cara ngerampok perampok itu gak akan pernah bener. Bukannya selesai, Anda malah pindah dari jalur yang abu-abu ke jalur bawah tanah yang jauh lebih gelap, lebih bahaya, dan gak ada aturannya sama sekali. Pada akhirnya, pilihannya balik lagi ke tangan Anda. Mau solusi instan yang leganya cuma sesaat tapi ngegadain keamanan dan ketenangan jangka panjang? Atau mau ambil jalan yang mungkin terasa lebih berat di awal tapi aman dan legal? Pikirkan baik-baik karena ini menyangkut masa depan finansial Anda.